Jadi kita belum pernah terpikir untuk kemudian melakukan audit secara publik ya, audit publik untuk ngitung seberapa besar sih kontribusi balik. Setiap 3 tahun sekali motornya baru warga desa kita, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru. Mendudukkan undang-undang desa dengan 21 undang-undang yang lain, sehingga gagasan awalnya itu adalah Omnibus Law. Tadi ada berapa unit Pak ya yang rumah sehat sederhana itu? 19 ya. 19 unit. Yang kira-kira yang belum tertampung? Kalau yang tidak punya akses sama sekali ya artinya mereka tidak. Jadi 19 itu kan diorientasikan kepada warga desa yang memang tidak punya akses apapun secara ekonomi. Mereka tidak punya kemampuan untuk kemudian menyewa di rumah-rumah kontrakan yang diselenggarakan oleh warga desa ya. Mungkin ya enggak banyak kalau itu ya. Banyak ya, oke. Yang kemudian mereka hanya ngindung itu ya nempel ngikut saudaranya gitu ya. Tapi yang tinggal katakan kolong jembatan atau enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu enggak ada ya. Jadi di unit pengelolaan sampah kita itu kita menyediakan mes bagi memang yang warga desa yang memang tidak punya tempat tinggal, dan kita berdayakan di sana, dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menjadikan badan usaha milik desa itu juga menjadi bagian dari jaring pengaman sosial, di mana 60% tenaga kerja yang kita libatkan itu ya berasal dari kelompok-kelompok rentan. Ada perempuan kepala keluarga, ada anak jalanan, mantan preman tadi, terus kemudian ada yang difabel baik mental maupun fisik, terus kemudian ada pemuda putus sekolah dan lain sebagainya. Dari sekitar 130-an tenaga kerja yang dilibatkan hari ini ya 60% itu berasal dari kelompok-kelompok rentan. Kelompok tadi ya, oke. Itu dalam rangka untuk meningkatkan akses atas sumber penghidupan yang layak. Dan sebagian tidak punya rumah. Bagian tidak punya rumah ya akhirnya kita membuatkan mes untuk mereka gitu. Pak, nah ini balik soal sampah ya. Terlepas daripada kebijakan atau programnya Bapak itu bagus sekali, tapi dalam pandangan ada pandangan tertentu yang mengatakan bahwa sampah itu adalah keniscayaan gitu ya. Residu itu adalah keniscayaan. Apapun yang kita lakukan selalu ada residu. Sebetulnya itu merupakan tanggung jawab negara atau bukan sih Pak? Ya, jadi memang itu kira-kira gini, isu terkait dengan infrastruktur sosial yang kedua di samping keberdayaan sosial itu namanya restorasi sosial. Jadi isunya terkait dengan ruang privat, ruang publik, ruang privat, ruang publik itu. Awalnya sampah itu adalah isu privat. Ya kita mestinya harus bertanggung jawab terhadap residu yang kita hasilkan. Nah, sehingga kemudian ya setiap orang harus bertanggung jawab atas itu, dan mereka sebenarnya boleh melakukan apapun selama masih berada di wilayah-wilayah privat. Jadi akan tetapi ketika itu keluar dari wilayah privat masuk ke dalam ruang publik, mestinya tanggung jawab negara kemudian hadir di sana untuk untuk mengurus dan mengatur itu semua gitu. Nah hari ini seolah-olah kan pengelolaan sampah itu seolah-olah sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga kemudian tanggung jawab personal atau tanggung jawab privat itu semakin lama semakin kecil dan lain sebagainya. Itu yang melahirkan persoalan yang cukup mendasar. Sebab karena kalau dibicarakan soal ruang privat, pada akhirnya kan terbentur oleh kapasitas. Betul. Tentu penyimpangan ya. Kita sering mendengar atau sering melihat lah bahwa yang tidak mampu itu akhirnya membuang di sembarang tempat. Yang menjadi tanggung jawab itu. Nah, kalau berbicara dari sisi itu, berarti kan ada orang lain yang di ruang publik itu yang secara privat dia sudah melakukan kewajibannya yang terganggu akibat ini, ya kan? Kalau tadi Bapak udah memberikan contoh Canggih dan sebagainya, kalau sistemnya sudah rigid itu mungkin lain. Tapi kalau sebelum sistemnya rigid, kenapa saya harus terganggu kan gitu Pak? Artinya kan saya kembalikan kepada negara dong. Anda yang ngurus kok kan gitu Pak. Jadi memang tugas pemerintah itu sebenarnya dua. Tugas pemerintah hanya dua, mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Nah yang terjadi di banyak tempat itu kebalik. Kebanyakan ngatur tidak pernah ngurus. Jadi harusnya ngurus dulu memang, diurus, dicukupi dulu beberapa prasyarat gitu ya, agar kemudian sistem sosial itu terbangun, baru kemudian diatur. Gitu. Nah ini menarik ini Pak, kalau udah bicara soal diurus dulu, baru kita atur gitu ya. Harusnya gitu memang. Nah kalau urus kan berarti urusannya dengan sumber daya. Betul. Gitu ya. Nah dengan sumber daya yang terbatas
tentunya terbatas juga yang bisa mengurusnya. Betul. Yeah. Nah. Saya mau ini Pak sedikit dalam salah satu podcast yang pernah saya lakukan dengan Bu Bivitri ya. Yeah. Kita membicarakan soal hak. Kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 28 Pak, yang setelah diamandemen dari A, B, C, D dan seterusnya kan gitu. Itu ada hak asasi warga negara Indonesia kan gitu ya Pak ya. Termasuk tadi tempat tinggal, kerja dan sebagainya. Idealnya tentunya ini pemerintah yang mengurus negara. Betul. Itu memastikan bahwa hak-hak itu terpenuhi kan gitu Pak. Hari ini singkat itu kita bicaranya pakai statistik. Oh masih ada sedikit, ada 5%, ada 10% gitu. 5% dan 10% itu tetap tidak mendapatkan haknya. Haknya kan harus dideliver. Nah ini kan balik lagi pada sumber daya. Saya melihat dalam laporan realisasi anggaran Bapak, di situ ada namanya dana bagi hasil. Itu dana bagi hasil yang milik desa itu dari komponen apa Pak? Jadi kita memperoleh bagi hasil itu dua, itu dari bagi hasil pajak dan retribusi. Oh pajak dan retribusi. Berarti bagian dari PAD ya? Mestinya ya. Bagian pajaknya pajak daerah, PAD, pajak daerah ya. Pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah. Gitu. Itu formulanya apa itu Pak? Kalau undang-undang itu undang-undang desa mensyaratkan 10%. Oke, 10% dari pajak daerah. Penghasilan retribusi ataupun pajak daerah kemudian dikembalikan kepada desa, dibagi kepada secara proporsional kepada semua desa yang ada di kabupaten gitu. Itu baik dari kabupaten maupun dari provinsi ya. Mestinya gitu, tapi yang biasa kita terima dari kabupaten saja. Dari kabupaten aja. Kalau undang-undang sendiri nggak ngatur sampai ke provinsi. Kalau batasan daerah mestinya provinsi juga terlibat ya kan. Karena namanya pajak kendaraan itu kan adanya di provinsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor juga ada di provinsi kan gitu ya Pak. Betul. Nah oke lah itu nanti kita cek lagi. Tetapi poin saya itu adalah begini Pak, bagaimana Bapak melakukan audit rekonsiliasi lah bahwa yang diterima ini adalah sesuai dengan hak atau menerima begitu aja? Ya menerima begitu aja sih kan. Begitu aja. Jadi karena memang ya kita belum pernah menghitung secara faktual gitu ya, secara detail terkait dengan apakah dana bagi hasil yang kita terima itu sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan oleh desa gitu ya atau warga desa. Ya udah kita terima begitu aja ya. Kan. Nah dengan kata lain kan sebetulnya jika memungkinkan Bapak pengen cek dong kan gitu ya. Kalau misalnya ada satu metodologi yang cukup operasional untuk kemudian kita gunakan sih. Karena memang sebetulnya datanya ada Pak, tapi harusnya ada kan bagian dari data publik kan. Penerimaan daerah dari hasil pajak bumi dan bangunan itu bisa di trace. Ambil contoh gini lah Pak, pajak penerangan jalan. Kan itu setiap kali kita bayar listrik dikenakan. Saya enggak tahu di daerah Bapak berapa persen ya pajak penerangan jalan. Saya enggak pernah lihat. Enggak pernah lihat. Ada yang 6, ada yang 10. Kalau di Tangerang Selatan ini 6%. Ya, ada yang 10%. Ya mungkin beda-beda. Tetapi intinya adalah itu tidak manual lagi Pak. Karena kita bayar listrik itu sudah online gitu ya, atau pakai bank, pakai apalah gitu. Mau katakanlah di convenience store Indomaret atau apapun itu tetap aja registrasinya pakai sistem. Nah sebetulnya dengan sangat mudah bisa diidentifikasi bahwa ini adalah warga panggung. Mestinya jauh lebih mudah. Gitu. Upaya-upaya untuk memberi atau melakukan klarifikasi atau upaya-upaya untuk tertib lah, tertib. Pernah dibicarakan nggak Pak di kalangan ada APDESI Asosiasi Desa? PAPDESI, Paguyuban Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Belum sampai ke sana sih. Belum ya. Kesadarannya belum sampai ke sana untuk kemudian secara kritis mendiskusikan itu. Yang tentunya itu juga menjadi hak warga untuk mengetahui sebenarnya terkait dengan pemanfaatan pajak yang dibayarkan gitu ya. Berapa yang kemudian itu berkontribusi untuk menopang kesejahteraan hidup, gitu, pemenuhan hak-hak dasar dan lain sebagainya gitu. Dan saya kira
kira itu satu insight menarik Prof, untuk kemudian kita tindak lanjut aja. Karena memang ya kita belum pernah terpikir untuk kemudian melakukan audit secara publik audit publik untuk ngitung seberapa besar sih kontribusi balik. Saya lihat di 2022 data realisasi Bapak, kalau nggak salah 2022 yang terakhir ya, itu bagi hasilnya 500 jutaan kurang lebih kan dari 7,5 miliar. Betul. Ya. Jadi kan lumayan itu Pak. Iya. Jangan-jangan 3 miliar Pak. Jangan-jangan. Ya kan? Pajak kendaraan bermotor aja berapa? Kan gitu ya? Iya, yang jelas pada pajak bumi dan bangunan kita itu mendekati angka 2 miliaran ya. Pajak bumi dan bangunan. Yang ditarik dari yang dari daerah. Daerah. Berarti kalau 2 miliar kan 10%-nya 200 gitu ya. Oke. Dan penarikannya masih lewat lurah ya? Apa lewat kepala desa ya? Enggak, secara online juga langsung sudah. Online ya? Oh oke. Saya bukan lagi petugas pemungut pajak sekarang. Udah enggak ya? Dapat upah pungut juga nggak Pak? Bagi upah pungut? Upah pungut sekarang itu kita bayarkan dari hasil itu, bagi hasil itu Pak. Oh dibagi hasil itu termasuk dalamnya upah pungut? Termasuk upah pungut. Oh gitu, oke. Termasuk di dalamnya upah pungut. Oke. Pak, kembali kepada sampah. Sampah itu saya sering bilangnya sampah itu ada 2 Pak ya. Sampah karena konsumsi atau kegiatan kita sehari-hari. Ya. Ada sampah sosial. Iya. Sampah sosial yang tadi Bapak bilang 60% kerja di itu ya. Yang namanya sampah kan kita berusaha untuk mengurangi Pak. Ya. Dan kalau bisa terkelola dengan baik. Betul. Kan gitu Pak. Iya. Kira-kira sampah sosial di dalam tanda petik Pak ya, di desanya Bapak bagaimana itu? Pengangguran, kenakalan remaja, narkoba. Ya. Jadi karena memang ya kebetulan kita menjadi desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi, sehingga kemudian secara sosiologis karakteristik warga desa kami ya sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan. Termasuk kemudian persoalan-persoalan hidup yang dihadapi itu ya, pengangguran, terus kemudian penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya kira harus menjadi kesadaran gitu ya, apapun wujudnya, selama mereka itu masih dalam koridor yang kita sumpahkan, itu ya wajib harus kemudian kita terima apa adanya. Jadi saya itu ketika menjabat sebagai seorang kepala desa harus mengangkat sumpah ya, demi Allah saya bersumpah untuk menunaikan tugas sebagai seorang kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, menegakkan kehidupan demokrasi, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya itu gampang. Yang paling susah adalah seadil-adilnya gitu. Nah, untuk kemudian bisa berlaku adil, maka apapun bentuknya, apapun kecenderungan warga desa itu harus sepenuhnya diterima, tidak boleh ditolak. Selama berada dalam koridor yang kita sumpahkan, apapun wujudnya mereka, bagaimanapun kecenderungan mereka, selama mereka itu masih percaya dengan Pancasila, selama mereka masih percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945, selama mereka itu masih melakukannya dengan cara-cara yang demokratis, apapun wujudnya tidak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Itu dalam rangka untuk agar kemudian kita bisa berlaku adil. Artinya ketika kemudian mereka dalam kondisi bermasalah gitu ya, bermasalah oleh karena penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya, apapun wujudnya ya juga harus diurus, tidak boleh kemudian ditolak. Sehingga upaya-upaya untuk memberikan akses kepada mereka atas hak-hak dasar yang memang menjadi kewajiban dari negara yang harus ditunaikan, itu kemudian kita lakukan. Korbannya banyak nggak Pak? Ada yang kena narkoba? Narkoba sih ya 1-2 kasus itu mesti setiap tahun mesti ada. Setiap tahun gitu ada ya. Karena memang ya gimana, itu menjadi bagian dari kejahatan luar biasa gitu ya, transnasional dan lain sebagainya. Biasanya taunya setelah ditangkap atau gimana? Ditangkap biasanya gitu. Dan apa yang kira-kira Bapak lakukan kalau misalnya sudah ditangkap? Ya, yang pertama adalah memastikan bahwa dia memperoleh hak-haknya terkait dengan rehabilitasi sosial dan lain sebagainya gitu ya. Tidak ada upaya-upaya untuk kemudian mengeksklusi dia gitu ya. Meskipun ya kondisinya semacam itu, tapi bagaimanapun itu ya tidak kemudian itu menjadi salahnya dia secara personal gitu. Ada makanya tadi di awal bahwa kemudian untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Dan saya kira simpulan menarik ketika tahun 2018 kita itu dalam proses
untuk menyusun RPJM desa kita itu melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban, agama dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Dari 10 isu itu 8 diantaranya sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Ya, hanya ada 2 isu yang tidak terkait langsung dengan persoalan di keluarga, yaitu reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Sehingga kemudian keluarga kita itu berada dalam situasi yang sangat rentan sebenarnya, yang kemudian melahirkan berbagai macam persoalan-persoalan termasuk kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba. Rata-rata lama pendidikan kita yang ya mentok di angka 13,6 tahun, meskipun intervensi yang kita lakukan itu sudah sangat maksimal. Penyebab utama kematian kita itu adalah penyakit-penyakit degeneratif, kanker, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika kita bicara tentang rusaknya pengetahuan kita terkait dengan pangan, terus kemudian terkait dengan agama dan kebudayaan yang hanya berhenti pada ritus dan ekspresi kebudayaan, tetapi tidak kemudian ditarik menjadi basis nilai dan lain sebagainya. Ketika kita runut lebih lanjut, ternyata sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Nah, sehingga kemudian menjadikan banyaknya persoalan-persoalan itu tidak semata-mata salahnya si anak gitu ya. Ada konstruk sosial yang kemudian menjadikan mereka berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu. Sehingga pentingnya untuk kemudian membangun restorasi sosial tadi dalam rangka untuk memperkuat fungsi sosial, untuk menciptakan satu ekosistem yang mampu memberikan daya dukung yang mencukupi bagi setiap orang untuk kemudian bisa tumbuh kembang secara baik gitu. Jadi, dan saya kira sih menariknya itu kan gini, Prof. Jadi waktu itu kemudian kita putusnya ya udah, kalau itu lokus intervensinya keluarga deh. Tidak lagi komunitas, kelompok sosial masyarakat, tidak lagi individu tapi institusi keluarga. Dan untuk kemudian mengintervensi ke 8 hal itu kan tidak mungkin karena dimensinya terlalu luas. Menemukan keterkaitan antara ketidakberdayaan perempuan dengan isu keamanan ketertiban dengan isu kedaulatan pangan itu agak susah. Sehingga kemudian kita memutuskan untuk masuk dengan menggunakan satu isu yang punya irisan paling luas. Itu ketemunya isu keluarga, isu ekonomi. Nah, untuk memotret perilaku ekonomi keluarga yang kita potret adalah pola konsumsinya. Kita tahun 2018 kita ukur total konsumsi warga desa Pangwarjo itu 69 miliar. 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras. Belanja kesehatannya 4,5 miliar, belanja pendidikannya sekitar 6 miliar, belanja daging dan telurnya sekitar 4,5 miliar gitu. Tetapi untuk belanja komunikasi, hiburan dan transportasi itu lebih dari 19 miliar. Dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa setiap 3 tahun sekali motornya baru warga desa kita, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru, setiap bulan mampu ngangsur kendaraan 1 jutaan, tetapi dia tidak mampu membayar SPP anaknya. Kenapa? Penyebab utama itu yang kemudian menyebabkan rata-rata lama sekolah kita mentok di angka 13,6 tahun. Terus kemudian kenapa penyebab utama kematian kita adalah penyakit degeneratif? Karena ternyata 9 miliar sayur yang dikonsumsi oleh warga desa, 4,5 miliar daging dan telur yang dikonsumsi oleh warga masyarakat desa itu sepenuhnya, hampir seluruhnya itu terpapar bahan kimia berbahaya. Bicara sayur, ya sebenarnya 100% terpapar pestisida. Bicara daging dan telur, ya terpapar bahan kimia melalui pakan, vaksin, antibiotik dan sebagainya, dan itu dikonsumsi setiap hari. Itu yang kemudian menyebabkan penyebab utama kematian kita, penyakit degeneratif. Sehingga dari pola konsumsi kita lihat persoalannya jadi kemana-mana gitu kan. Ini ada persoalan yang mendasar, tidak hanya sekedar urusan kenapa anak kemudian berperilaku negatif gitu ya, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ada satu konstruk sosial yang kemudian membentuk gitu semua. Oke Pak, ini menarik ya karena ada 2 sampah tadi kan. Sampah kita sehari-hari, ya semua sehari-hari sih, sosial juga tuh sampah sehari-hari. Tapi kan yang jadi kita tahulah dari berbagai berita bahwa itu betul-betul kalau sudah jatuh ketimpa tangga itu. Pak Wahyudi cerita bahwa semua itu suka tidak suka bermula dari
lingkungan dan rumah tangga masing-masing. Rumah tangga itu berkaitan juga dengan perilaku, dengan tadi survei belanja tadi ya, 69 miliar yang 19 miliar ternyata untuk itu segala macam. Yang menjadi soal itu kan begini Pak, dia sudah masuk ke wilayah yang terlarang itu, gitu. Persoalannya berurusan dengan hukum. Lalu kita tahu bahwa ketika berurusan dengan hukum malah jadi cost-nya jadi lebih tinggi lagi, kan gitu. Nah, sejauh ini kira-kira peran apa yang Pak Wahyudi bisa lakukan? Ya, tadi ada mediasi dan sebagainya. Apakah lembaga mediasi itu termasuk ini atau bagaimana, Pak? Jadi kan lembaga mediasi itu hanya untuk perdata aja. Sampai kemudian tindak pidana ringan. Pidana ringan, oke. Bukan pada tindakan kejahatan luar biasa, pembunuhan, terus kemudian penyalahgunaan narkoba, korupsi. Itu tidak termasuk yang kemudian dimediasi gitu ya. Jadi batasannya apakah ini menjadi bagian dari kejahatan luar biasa gitu ya, ataukah kemudian itu masih berada dalam ranah tindak pidana ringan atau ya perdata umum gitu ya. Itu yang kemudian kita bisa mediasi gitu. Tapi tadi kan Pak Wahyudi bilang bahwa memastikan hak-hak mereka diperoleh. Yang sering kadang-kadang dipelintir gitu. Betul. Ya. Dan itu gimana Pak? Jadi satu kasus menarik ketika kemudian yang saya kira bisa digunakan sebagai gambaran bagaimana kemudian kita mencoba untuk menerima apapun itu adalah ketika ada isu narapidana akan kemudian dikembalikan pada saat COVID. Itu kan sempat ada isu bahwa kemudian untuk yang narapidana itu akan kita melakukan conditioning yang cukup alot sebenarnya, gitu ya, melakukan upaya untuk menciptakan kondisi warga masyarakat agar mereka siap untuk kemudian menerima apapun itu. Karena memang ya bagaimanapun mereka adalah menjadi bagian dari kita yang tidak boleh kemudian dieksklusi, yang ya tindakan melakukan tindakan kejahatan itu akan tidak kemudian menggugurkan hak-hak mereka, hak sipil mereka dan lain sebagainya, kecuali memang kemudian dicabut hak politik dan sebagainya. Itu pun hanya terkait dengan hak politik, tidak kemudian terkait dengan hak sipil yang lain kan, Pak. Itu yang kemudian kita coba bangun kesadaran. Ya bagaimanapun mereka menjadi bagian dari warga kita, bahwa kesalahan itu tidak kemudian menggugurkan hak mereka atas daya dukung sosial yang mencukupi, yang kemudian membuat mereka bisa kembali tumbuh secara optimal.